Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan solehah. Kali ini pembelajaran tema masih tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, selamatkan hewan dan tumbuhan. Oke, langsung saja silahkan amati. Di situ ada gambar hutan, di mana hutan merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Akan tetapi, bagaimana jika hutan di bumi ini sudah semakin berkurang? Entah itu karena dijadikan pemukiman warga ataupun dibangun gedung-gedung bertingkat atau bahkan pabrik dan lain sebagainya. Apa dampaknya terhadap kehidupan manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan? Pasti akan sangat berdampak. Jumlah tumbuhan dan hewan akan berkurang apabila hutan juga berkurang. Apalagi terhadap kehidupan manusia, di mana hewan tumbuhan itu merupakan sumber makanan bagi manusia. Terhadap lingkungan tentunya akan berakibat bertambahnya jumlah karbon dioksida yang ada di bumi, karena hutan ini merupakan salah satu penyaring polusi yaitu karbon dioksida dengan cara menyerapnya untuk kemudian diproses melalui proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Manfaat hutan bagi kehidupan makhluk hidup sangat banyak, diantaranya sebagai paru-paru dunia, menghasilkan oksigen, kemudian menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti kalian tahu bahwa keseimbangan ekosistem itu tergantung dari unsur biotik dan abiotiknya. Dan apabila hutan itu berkurang, entah itu dibakar atau karena kerusakan atau karena proses alami misalnya kemarau panjang dan lain sebagainya, itu ekosistemnya juga akan rusak. Kemudian sebagai sumber makanan, baik itu tumbuhan maupun hewan ada di hutan yang merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Kemudian menjadi habitat makhluk hidup tertentu. Misalnya ada beberapa jenis hewan yang memang hidupnya di hutan secara liar. Misalnya hewan-hewan buas, harimau, gajah, kemudian singa dan lain sebagainya, yang memang habitatnya itu harus hidup di hutan. Apabila hutan itu akan berkurang, mereka tidak akan punya tempat tinggal. Atau bahkan bukan hanya hewan tetapi manusia, misalnya suku-suku pedalaman yang memang hidup di hutan. Apabila hutan berkurang atau terbakar atau memang sengaja diguduli, maka mereka tidak akan punya rumah atau tempat tinggal. Mengatur iklim dan mendatangkan hujan. Ini kaitannya dengan siklus air ya. Kemudian menjaga kesuburan tanah, karena misalnya daun-daun yang rontok itu akan menjadi pupuk secara otomatis tanpa harus diolah ya. Kemudian sebagai bahan medis dan obat-obatan, ada beberapa jenis tumbuhan yang merupakan bahan obat dan hidup di hutan. Membersihkan polusi karena dapat menyaring karbon dioksida untuk kemudian diproses menjadi oksigen. Mengatur siklus air, kemudian menjaga cadangan air dalam tanah. Nah, karena akar-akar pohon itu kan menyerap air ya, kemudian menjadi mencadangkan air dalam tanah lewat akar-akar pohon. Dan sebagai sarana pariwisata. Itu merupakan manfaat hutan, di mana manfaat ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, tidak hanya manusia tetapi hewan, tumbuhan itu sendiri, dan juga bagi ekosistem lingkungan. Nah, sekarang kenapa hutan-hutan di bumi itu semakin berkurang? Kita tahu bahwa pertambahan jumlah penduduk di dunia itu semakin bertambah atau semakin meningkat. Populasi manusia semakin meningkat. Otomatis kalau jumlah manusia semakin meningkat, maka manusia membutuhkan tempat tinggal. Ya. Jadi kebutuhan tempat tinggal juga akan meningkat.
Kemudian apabila populasi meningkat, populasi manusia meningkat, bukan hanya tempat tinggal yang dibutuhkan, tetapi manusia kan juga perlu makan. Nah, populasi manusia meningkat, maka jumlah kebutuhan bahan pokok yang makanan misalnya itu juga akan meningkat. Mereka butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, biasanya orang kalau sudah butuh makan, apa saja akan dilakukan. Ya. Karena di hutan itu banyak sumber makanan, maka ya mau nggak mau harus mencari ke hutan, entah itu tumbuhan atau hewan ya. Misalnya kalau hewan diambil dagingnya, kalau tumbuhan diambil buah atau daunnya. Dan apabila populasi manusia meningkat, maka jumlah kebutuhan lain juga akan meningkat. Kebutuhan lain yang meningkat kaitannya dengan hutan, misalnya furniture atau kebutuhan rumah tangga, misalnya meja, kursi, lemari yang dibuat dari bahan kayu, sementara kayunya harus mengambil di hutan. Nah, ini beberapa faktor yang mendorong manusia untuk membuka hutan atau mengambil segala sesuatunya di hutan, bisa jadi secara eksploitasi atau besar-besaran karena memang kebutuhan manusia yang mendesak, tapi tidak memperhatikan keberlangsungan ekosistem di hutan itu sendiri. Misalnya hutan digunduli untuk kemudian dirubah menjadi pemukiman warga. Kemudian hutan dieksploitasi bahan makanannya, hewannya, tumbuhannya, diambil buahnya, diambil dagingnya dan lain sebagainya. Atau bahkan hutan itu digunduli untuk mengambil kayunya untuk dijadikan alat-alat keperluan rumah tangga. Ya, itu beberapa faktor orang menggunduli atau merusak hutan atau membuka lahan hutan ya, karena populasi manusia yang semakin meningkat sehingga menjadikan mereka mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, akhirnya jumlah hutan di bumi semakin berkurang. Nah, dampak kerusakan hutan apabila hutan itu berkurang, rusak, apa dampaknya terhadap kehidupan manusia, bahkan tumbuhan dan hewan itu sendiri sangat banyak ya. Di antaranya perubahan iklim. Karena hutan itu kan mengatur iklim ya, manfaatnya salah satunya adalah mengatur iklim. Apabila hutan itu berkurang, maka perubahan iklim juga akan terjadi. Misalnya apabila musim hujan itu air tidak dapat menyerap sehingga cadangan air berkurang dan sebagainya. Punahnya berbagai jenis spesies hewan. Terganggunya siklus air mengakibatkan banjir dan erosi tanah ya, karena erosi tanah itu terjadi karena tanah tidak terikat oleh akar-akar pohon sehingga mudah sekali untuk erosi, mengakibatkan kekeringan, rusaknya keseimbangan ekosistem, menyebabkan abrasi pantai terutama untuk hutan bakau di pantai ya, karena fungsi hutan bakau adalah salah satunya mencegah abrasi pantai. Kemudian kerugian ekonomi, misalnya untuk pariwisata, hutan yang tadinya dijadikan pariwisata karena dirusak, maka pariwisatanya akan berkurang sehingga menjadi kerugian ekonomi. Mempengaruhi kualitas hidup. Nah, itu yang sangat ini sekali ya, dampak yang sangat vital, yaitu mempengaruhi kualitas hidup manusia. Polusi misalnya, kemudian oksigen berkurang dan menjadi panas dan lain sebagainya ya. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Selain hutan, laut juga merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Sama halnya dengan hutan, laut juga mempunyai fungsi yang penting bagi makhluk hidup. Nah, di situ ada bacaan, di buku kalian juga ada ya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas, perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Itu ada bacaan di buku tema juga ada ya. Nah, sekarang kalian buka di buku tematik, di situ ada fakta politik negara-negara ASEAN. Masih ingat ya? ASEAN adalah salah satu kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara, di mana jumlah anggota negara ASEAN ada 10. Kemudian masing-masing negara itu punya fakta sistem politik yang berbeda-beda ya. Kalian dapat mempelajarinya satu persatu nanti dibaca. Nah, di sini Ibu akan ambil contoh 2 saja, yaitu negara Vietnam dan negara Thailand ya. Ibu akan ambil contoh 2, negara Vietnam dan negara Thailand. Selain Vietnam dan Thailand, kalian nanti baca sendiri, kemudian cari informasi sendiri, dan nanti ada tugas membandingkan 2 negara. Jadi nanti kalian melaksanakan tugasnya itu mengerjakan tugasnya selain negara Vietnam dan Thailand ya. Kita ambil contoh Vietnam dan Thailand. Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah. Nah, tidak pernah dijajah ya. Di sini ada gambar Raja Thailand, ada Perdana Menteri. Nah, Raja Thailand ini merupakan kepala negara ya. Jadi kepala negaranya itu raja. Kemudian ada kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kenapa ada 2? Karena Thailand itu merupakan salah satu negara yang menganut sistem monarki konstitusional. Jadi kepala negaranya adalah raja, perdana menterinya kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Raja ini kekuasaannya seumur hidup. Nah, nanti turun-temurun ke anak-anak raja. Jadi pangeran nanti menjadi raja berikutnya, seterusnya begitu terus. Jadi turun-temurun di keluarga kerajaan untuk kepala negaranya. Ya. Jadi kalau raja sudah mati, meninggal, baru putranya menggantikan untuk menjadi kepala negara. Kalau Perdana Menteri ini dipilih oleh rakyat, ya. Jadi kalau di Indonesia kan kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, tidak ada raja, tidak ada Perdana Menteri, ya. Kalau di Thailand, kepala negaranya Raja Thailand, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Di Thailand juga melaksanakan pemilu, tetapi pemilunya itu bukan memilih raja, akan tetapi memilih kepala pemerintahan atau perdana menterinya, ya. Jadi memilihnya partai. Ketika partai tersebut mendapatkan suara terbanyak, maka dari partai tersebut itu mengajukan calon perdana menteri. Seperti itu, ya. Itu untuk negara Thailand, sistem monarki konstitusional, ya. Kepala negaranya Raja Thailand, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kemudian Vietnam. Nah, Vietnam ini merupakan negara sosialis komunis di mana hanya ada satu partai yang hidup di Vietnam, yaitu Partai Komunis, ya. Kalau Partai Komunis di Indonesia itu dilarang, tetapi Vietnam ini merupakan salah satu negara yang menganut Partai Komunis. Presiden Vietnam. Jadi di Vietnam itu bukan kerajaan, ya. Jadi sistem pemerintahannya itu parlementer, ada presiden, tapi ada juga perdana menteri. Ya, untuk kepala negaranya presiden Vietnam. Kemudian kepala pemerintahannya perdana menteri. Nah, ya. Perdana Menteri ini bukan dipilih melalui pemilu, akan tetapi Perdana Menteri ini ditunjuk oleh Presiden, tentunya melalui persetujuan Majelis Nasional yang ada di Vietnam. Ya, itu perbedaan antara
Vietnam dengan Thailand. Sudah tahu ya tentang fakta politiknya, sistem pemerintahannya terutama ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh Vietnam dan Thailand membandingkan sistem politik negara anggota ASEAN. Vietnam sistem pemerintahannya parlementer, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negara republik sosialis dipimpin oleh Partai Komunis. Thailand sistem pemerintahan parlementer, raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Bentuk negara monarki konstitusional ya. Nah, kalian nanti menyebutkannya selain Vietnam dan Thailand ya ketika membandingkannya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sedikit ada tugasnya kelihatannya banyak tetapi sedikit ya karena halamannya yang terpencar-pencar. Tugas kalian adalah membaca halaman 116 sampai 125. Ini wajib dibaca karena Ibu tidak bahas di video kalau dibahas terlalu panjang. Tentang fakta politik negara-negara ASEAN ya, terutama sistem pemerintahannya kalian harus tahu. Kemudian mengerjakan tugas di halaman 111, 113, 115, 126 dan 129. Difoto dan dikirim melalui WA ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun videonya singkat. Tetap semangat belajar mandiri dan jangan pernah merasa malas untuk mencari-cari informasi di luar selain pembelajaran yang ada di buku maupun di video ini. Karena banyak sekali informasi dari luar yang bisa kalian dapat, bisa melalui televisi, bisa melalui buku-buku online dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.